memeriksa dan mengadili berkas perkara yang ada masuk ke kita. Kita bicara tentang tindak pidana pemilihan umum ya. Kalau nanti ada untuk pas pilkada juga sama, ada tindak pidana pemilihan. Next. Nah, ini diatur masih kita pakai KUHP yang lama karena KUHP yang terbaru masih pending sampai 2 tahun, insya Allah baru berlaku di tahun 2025. Ini masih KUHP yang lama, yang nomor 1 tahun 1981, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ya, ini ada Perpu yang terbaru kemarin, yang 1 tahun 2022, tapi isinya hanya karena ada pemekaran di daerah Papua, ya, seperti Papua Pegunungan dan sebagainya. Dan untuk hukum acaranya kita mengacu kepada Perma nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan umum. Next. Ini ya, tentang kewenangan penyelesaian, bentuk tindak pidana pemilu dan tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu. Next. Nah, ini siapa yang berwenang untuk mengadili perkara itu di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kalau nanti ada putusan dari pengadilan negeri banding ya, jadi pengadilan tinggi ini sebagai upaya hukum terakhir, jadi nggak ada lagi langsung nggak pakai kasasi ya pada tindak pidana pada umumnya. Nah, subjek tindak pidana pemilu, penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, peserta pemilu tadi ya disebutkan partai politik, tadi Pak Ketua DPRD sebagai ketua partai politik juga kebetulan, calon caleg ya, presiden dan wakil presiden, dan masyarakat sebagai subjek hukumnya. Next. Nah, ini bentuk-bentuk tindak pidana pemilu, ada pelanggaran ini juga ada pelanggaran kode etik, ya, juga ada pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu dan kejahatan. Next. Nah, ini pelanggaran ya, pelanggaran kode etik, ini pelanggaran terhadap sumpah atau janji ya, ini penyelenggara ya oleh KPU ataupun Bawaslu, dan ini akan ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah, pelanggaran administrasi ini juga sama, hampir sama dengan pelanggaran administrasi ini di luar dari pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana pemilu. Nah, kalau pelanggaran pidana pemilu ini jelas yang diatur nanti yang menjadi tindak pidana pemilunya. Next. Nah, ini tindak pidana pemilu diatur dari pasal 488 sampai pasal 554 ya, ini ada sebagian aja yang kita tampilkan di sini. Next. Mungkin agak lebih singkat. Next. Ya, ini penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya mungkin nanti ada ini kita masuk dari penyelidikan. Penyelidikan sini bisa masuk dari laporan ya sebagai Bawaslu sebagai pengawas pemilu ya. Nanti dia ada tahap-tahapannya, dia memverifikasi dan ketika dia memverifikasi dia menyatakan apakah ada unsur tindak pidana. Jika ada, dia akan meneruskan ke kepolisian ya, kepolisian nanti akan berkoordinasi dengan kejaksaan dalam rangka penuntutan, dan penuntutan baru limpah ke pengadilan. Next. Nah, ini penyidikan ya, kalau sudah memang ada pelimpahan dari penyidik, itu penyidik mempunyai waktu 1 kali 24 jam. Ya, next. Nah, ini penyidikan tadi ya, sama ya. Nah, menyerahkan nanti dari penyidik untuk ke penuntut umum untuk diserahkan untuk dinyatakan nanti sampai P21 ya. Nah, itu 14 hari dan ada batas dan ada sebelum dinyatakan lengkap tadi ada 3 hari ya. Batas waktu dari penuntut umum mengembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi, dan penyidik ada batas waktu lagi juga 3 hari untuk mengembalikan lagi berkas tersebut. Kalau yang dulu-dulu ini nggak ada sampai rigid diatur seperti ini ya. Waktu yang saya masih di tahun 2014 ya di Lingau. Next. Nah, ini untuk penuntutan, begitu limpah dari penyidik, batas waktu penuntut umum 5 hari untuk menyerahkan berkas, melimpahkan berkas ke pengadilan. Next. Nah, ini batas waktu kami untuk memutus itu 7 hari, kecuali yang berkaitan dengan perhitungan suara. Nah, ini agak rumit, padahal untuk yang berkaitan dengan perhitungan suara ini kita hanya dikasih batas waktu 5 hari, ya kan? Padahal itu proses pembuktiannya akan sangat banyak ya. Jadi pengalaman saya waktu di Aceh dulu ya, itu ada tindak pidana penggelembungan suara. Kita sidang kayak kejar-kejaran waktu, bayangkan
kita memeriksa form C itu dari TPS sampai akhirnya ketemu di tingkat kecamatan, suaranya berubah. Nah itu ya. Mohon izin Ibu, waktunya 1 menit Ya, lagi. 1 menit lagi, baik. Ini tadi ya upaya hukum yang tadi udah saya jelaskan, hanya ke pengadilan tinggi sebagai upaya hukum terakhir, batas waktunya 3 hari untuk menyatakan upaya hukum banding, dan 3 hari juga berkas kita limpahkan, dan sama di pengadilan tinggi juga mempunyai batas waktu 7 hari. Dan untuk informasi, sekedar informasi, di pengadilan negeri Pangkalan Balai, majelis hakim yang khusus untuk pemilu ini yang mempunyai SK itu hanya 3 orang. Jadi saya sendiri, Ibu Wakil, dan 1 orang hakim. Jadi kalau ada perkara ini artinya 3 orang ini nggak boleh sakit, nggak boleh izin, nggak boleh cuti. Gitu ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa kita beri aplaus untuk Ketua Pengadilan Negeri Banyuasin, Ibu Novita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita langsung saja mendengarkan pemantik diskusi dari Korwil Bin Banyuasin kepada Ibu Rini Purnamasari SHMH. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak yang kami hormati, Bapak PJ Bupati Banyuasin, Bapak Ketua DPRD, Bapak Dandim, Bapak Wakapolres, Bapak yang memkajari, Ibu Ketua PN, kemudian Bapak Ketua Pengadilan Agama yang akan mewakili, Pak Sekda, Pak Kabankes Bangpol, kemudian Pak Saframodoni dari KPU, Mbak Holija dari Bawaslu. Bapak, saya izin menyapa dulu Pak, karena ucapan terima kasih dulu kepada mereka Pak. Tapi tadi karena ada pantun dari beliau-beliau, saya juga mau pantun Pak. Jadi pertama, ikan cepat, ikan gabus. Nah, Bapak sudah tahu, lebih cepat lebih bagus. Jadi saya minta waktunya sedikit Bapak. Jadi Bapak sesuai dengan fungsi dan sebagai kewajiban kami di Badan Intelijen, maka pada hari ini kami terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan materi karena fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 terkait deteksi dan mencegah ancaman di Kabupaten Banyuasin dalam rangka mensukseskan pemilu 2024 di Banyuasin yang damai, aman dan demokratis. Mohon izin Bapak langsung karena agak belibet karena dikasih waktu 5 menit. Jadi Bapak izin dari kami dari BIN, lembaga BIN ini Bapak terkait fungsi dan ancaman pemilu 2024 ini ada ancaman deteksi terkait sebelum pelaksanaan, kemudian pelaksanaan, dan kemudian pasca pelaksanaan. Kita ketahui tadi, next, langsung saja, langsung pada inti. Ini sudah dasar-dasarnya terkait kami. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati, kesepakatan bekerja sama untuk menaikkan partisipasi Bapak. Pada tahun 2019 itu Banyuasin itu sekitar 80,2%. Jadi kita untuk mensukseskan sesuai dengan amanah Pak PJ Bupati, kita meningkatkan partisipasi sebanyak 80,5, lumayan. Tapi partisipasi itu meningkatkan itu bukan suatu hal yang mudah, karena dari deteksi kami terkait pemilu 2024 itu Bapak, faktor-faktor yang menghambat atau yang menjadi ancaman itu yang pertama itu adalah faktor geografis. Di mana faktor geografis itu saat ini BMKG mengatakan bahwa curah hujan pada bulan Februari ini meningkat, apalagi pada tanggal 14 Februari puncaknya. Dan kita ketahui tadi lampiran dari laporan dari Pak PJ tadi ada 17 desa yang ada di Rantau Bayur itu terendam banjir. Sehingga kemarin sudah dipimpin oleh Pak Adam untuk berkoordinasi dengan KPU bagaimana TPS yang ada di Rantau Bayur itu sekitar 73 TPS itu dipindahkan. Tapi hal itu juga akan menjadi masalah bagaimana partisipasi masyarakat di sekitar itu. Karena titik koordinat yang terkait di TPS itu kita tidak memahami jarak, waktu, dan jumlah. Sehingga yang apa disampaikan oleh Pak KPU tadi, di mana banyak masyarakat Bapak izin yang menginginkan ini di rumah saya, tapi itu menjadi faktor hambatan atau ancaman juga Bapak, karena sekarang ini banyak digoreng-goreng Bapak izin. Dari pemimpin daerah tadi apa yang diamanahkan oleh Pak PJ Bupati bahwa untuk Pak Camat dan Kepala KUPD semuanya tuh
netral. Alhamdulillah Bapak, memang dalam pengamatan kami Bapak, kami apresiasi kepada Bapak bahwa pemerintah daerah, ASN, Polri maupun TNI semuanya menyatakan netral Bapak. Dan di Banyuasin ini 0-0 untuk yang itu Bapak. Kesepakatan bersama. Kemudian Bapak, faktor lain Pak Ketua izin, karena Pak Ketua sebagai nanti peserta Bapak, deteksi ancaman terkait pelaksanaan KPU nanti dikhawatirkan Bapak tentang DPT itu ada PSU Bapak. Nah di situ karena berdasarkan dari IKP Indeks Kerawanan Provinsi, jadi Banyuasin Sumsel ini sedang Pak, di rata-rata sedang. Tapi berdasarkan 2019 ternyata dihitung lagi Banyuasin ini paling tinggi kerawanan Pak. Kerawanan itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Olija tadi bahwa itu karena tertukar surat. Nah, setelah diamati sekarang Pak, alhamdulillah terima kasih untuk Kapolres Pak Dandim yang sudah mengawasi terkait pendistribusian logistik itu Pak. Sampai saat ini belum ada tentang ketertukarnya surat suara itu Bapak. Mudah-mudahan keputusan dari kegiatan pemilu ini dapat sukses Bapak, izin. Mohon izin Ibu, oh iya siap, 1 langsung. menit lagi. Nah, ada sedikit yang ingin kami sampaikan Bapak, sedikit. Kita jangan lupa juga Pak, terorisme Bapak, anti teror pada pemiluan itu tidak lepas dari itu, karena saat ini tuh masih sel tidur. Tapi di Sumsel ini ada 27 ex-napiter dan 8 orang itu masih tidak mengakui ideologi Pancasila. Jadi itu saja dari kami, mungkin apa masukan terkait kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan pemerintah daerah. Kami siap mensukseskan kegiatan pemilu 2024 agar Banyuasin damai, lancar, dan demokratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Korwil Bin Banyuasin, Ibu Rini Purnamasari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan pemantik diskusi oleh Kajari Banyuasin yang diwakili oleh Kasih Tindak Pidana Umum Bapak Iwan Setiawan SH. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, Pak Ketua, Pak Dandim, Ibu Ketua, Pak Waka, Bapak-bapak yang hadir dalam ruangan ini. Tadi pagi saya ditelepon Pak, 5:30, Pak Iwan di mana? Di rumah. Saya bilang Pak. Saya bilang ada apa ini kan? Pak Kajeng telepon wakilin saya. Saya kira undangan saja Bapak, rupanya jadi materi. Kita seorang jaksa ini gak ada kata-kata mundur Pak, siap. Jadi sampaikan salam kepada tamu undangan bahwa beliau ada acara Pikon dengan Jamintel, kesiapan juga dengan tentang pemilu Pak. Saya tidak banyak cerita Pak, cuma ada pantun sedikit. Tap-tap Tanjung Atap sebelah Tanjung Batu. Kami mohon Bapak duduk mantap-mantap, saya mau ngasih materi sedikit dulu. Izin Bapak-bapak yang di belakang dan ibu-ibu yang di belakang, mohon perhatikan, ini terkait dengan netralitas kita. Saya mohon untuk fokus di depan, izin Bapak ya. Saya tidak banyak, hanya terkait dengan beberapa materi yang saya sampaikan, bahwa kami ini sudah tergabung dengan Gakumdu Bapak. Jadi di sini ada rekan kami polisian, ada Bawaslu. Kalau pengadilan itu sifatnya memang menunggu limpahan. Saya tidak banyak, bahwa kewenangan jaksa dalam penuntutan tindak pidana pemilu diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Next Pak, mana itu materi sudah ada tadi Pak? Ya. Nah, ada kewenangannya Pak. Kewenangan kemudian ini ada alur penanganan pidana Pak, bahwa ada laporan atau temuan yang ditemukan oleh masyarakat ataupun langsung dari pihak Bawaslu, bisa juga ormas, bisa juga wartawan, kemudian dikaji Pak di Bawaslu.
Selanjutnya, kalau memang ada bukti permulaan terjadi tindak pidana pemilu, dikaji hasil rekomendasinya apa. Apakah hasil kajian rekomendasi itu bisa dilakukan penyelidikan oleh tugas kepolisian dalam waktu 14 hari. Memang singkat Pak penanganannya. Nah, apabila berkas belum lengkap, makanya kami ada koordinasi Pak, ada PLPAS 19 selama 3 hari. Kalau biasanya itu kan ada waktu 14 hari kan gitu. Ini 3 hari Pak. Memang kita benar-benar porsir. Nah, setelah P19 dianggap lengkap, ini dilimpahkan ke pengadilan 5 hari kata Ibu Ketua tadi. 5 hari. Memang Ibu tadi ngomong bahwa ada 3 hakim yang memang khusus untuk menangani perkara pemilu. Mau tidak mau harus sehat, walaupun sakit tetap sidang. Tapi alhamdulillah jaksa kami juga sudah digembeng nih oleh Ibu Ketua Pak. Semalam habis sidang jam 1, setengah 1 Pak. Jadi memang latihan mental. Kemudian setelah perkara dilimpah, dalam waktu 5 hari ada penetapan pemeriksaan perkara paling lama 7 hari Pak. 7 hari setelah dilimpah, sejak pelimpahan perkara diputus. Nah, pada saat putusan apakah banding? Kalau banding di PT 3 hari, setelah PT itu ingkrah. Jadi hanya batas PT, kemudian perkara itu ingkrah untuk dieksekusi. Nah, ini pola hubungan kerjasamanya Pak. Makanya diatur di Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang Sentra Gakumdu terpadu. Jadi Sentra Gakumdu itu apa? Penegakan hukum terpadu. Supaya satu persepsi, satu visi dalam penanganan perkara pemilu, itu tujuannya. Makanya kami bersama rekan-rekan di Gakumdu itu harus satu pendapat. Kalau sudah beda pendapat, itu pasti ada politisnya. Nah, pengawasan pemilu menerima dan mengatasi registrasi temuan, laporan. Kemudian ada pengawasan pemilu menerima dan meregistrasi temuan dan laporan. Ini sudah diatur semua Pak. Jadi pada prinsipnya kami tetap berkoordinasi terkait dalam tahapan-tahapan penyelesaian perkara pemilu. Mohon izin Bapak, waktunya 1 menit. Oke, satu kali ya. Nah, kejaksaan dalam Sentra Gakumdu, jadi Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Gakumdu, Pusat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri dari unsur-unsur Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, yang dimana diatur pasal 1 angka 2 Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2003 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kasih Tindak Pidana Umum Kejari Banyuasin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan pemantik diskusi oleh Komandan Kodim 0430 Banyuasin kepada Letkol Infantri Roni Sugiarto. Disilahkan. Mantik, jadi belum mulai. Terima kasih waktu diberikan kepada kami. Ikan lohan dibungkus kasar. Oh iya, Pak, cakep. Dimasak mama sedap terasa. Cakep. Beda pilihan itu biasa. Wis pasti. Yang utama persatuan bangsa. Ya keren. Ini pantun semuanya kita udah selesai nih Pak. Nah iyalah. Sekali lagi, kain lurik bahannya katun, aroma harum minyak zaitun. Akor. Mari berpolitik secara santun. Hai, cocok. Jadilah contoh dan juga penuntut. Akor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oh belum. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Banjarmasin, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banjarmasin, yang saya hormati Bapak Kapolres Banjarmasin yang diwakili Bapak Wakapolres, yang kami hormati Bapak Kajari diwakili Bapak Iwan, yang kami hormati Ibu Kepala Pengadilan Negeri dan Ibu Korwil Bin Wilayah Kabupaten Banjarmasin, serta para hadirin sekalian bisa kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan hari ini kami izin menyampaikan karena waktu yang diberikan kepada kami relatif sempit. Ya, kami menyampaikan pada intinya tugas TNI adalah TNI sebagai alat pertahanan negara di bidang pertahanan, yaitu memiliki tugas pokok yang diemban, yaitu menjaga dan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan NKRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang isinya adalah tugas pokok TNI tersebut memuat dari operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Di dalam operasi militer perang terdapat 14 tugas di situ. Salah satunya adalah tugas yang ke-9, yaitu membantu tugas-tugas pemerintah daerah. Kemudian yang nomor 10 adalah membantu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga keamanan dan Harkam Tipmas. Di dalam tugas tersebut, apabila di breakdown atau dihubungkan dengan pemilu, kita melihat di Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, yaitu membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang telah dilaksanakan nota kesepahaman antara Panglima TNI dengan Bapak Kapolri, yaitu nomor B angka 2/1 tahun 2018 dan nomor kerjasama angka nomor 2/1 2018 tentang perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal tersebut, ya kita membantu membackup ya untuk tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu terdiri atas 573 pasal, penjelasan dan 4 lampiran. Kemudian warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap umur 17 tahun atau lebih, atau sudah kawin atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih. Sementara anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih. Berarti di dalam hal tersebut sudah jelas TNI dan Polri adalah netral, tetapi tetap mengawal jalannya kesuksesan pemilu tahun 2024. Kemudian di dalam pedoman netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada, yaitu netral, tidak memihak, tidak ikut dan tidak membantu salah satu pihak. Kemudian netralitas TNI di dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. Dari penjelasan tersebut di atas sudah jelas untuk posisi TNI adalah siap membantu apabila dibutuhkan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia terhadap ancaman, gangguan, dan hambatan yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Kemudian berdasarkan dari nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI akan mendukung upaya Polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Amin. Itu saja bisa saya sampaikan.
Sebelum saya akhiri, saya menutup dengan pantun, Pak. Iya. Intinya di pantun tadi ya, Pak ya. Ya, Pak. Pandawa 5 membawa kereta, Nah. panji dilipat di tengah kota. Pemilu bergema di depan mata. Semoga aman, damai, sentosa. Ini masih ada 250 lagi, Pak. Satu kali lagi. Ya. Musim hujan mulailah menanam. Jangan lupa siapkan ketupat. Marilah semua teman-teman sekalian, kita sukseskan pemilu damai 2024. Wah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komandan Kodim 0430 Banyuasin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan pemantik diskusi oleh Wakapolres Banyuasin kepada Bapak Ardiansyah SESIK, disilahkan. Ini dihitungnya pada saat saya ngomong atau? Iya. Dimulai dari sekarang Bapak. Saya harus tanya dulu. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Banyuasin, yang saya hormati Pak Ketua DPRD Banyuasin, yang saya hormati komandan saya, senior saya, dan tim Banyuasin, yang saya hormati Kepala Pengadilan Negeri, Ibu dari Bin, ya. Kemudian Ketua atau Kasih Pidum dari Kejaksaan, yang saya hormati seluruh peserta rapat FKPD pada hari ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena nanti memakan waktu, karena paparan saya cukup tebal. Ya, mungkin kira-kira ya sampai sore lah. Baik, mohon izin lanjut, langsung masuk ke Anef Kamtibmas. Lanjut, mohon izin Bapak Bupati, kami sampaikan sampai dengan saat ini situasi Kamtibmas yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin ini masih aman, kondusif, dan masih terkendali sampai dengan saat ini. Dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan situasi ini tetap bisa terjaga sampai nanti pada pelaksanaan pilkada, karena operasi di kepolisian ini sampai pilkada, Pak. Jadi kami pakai bed ini, Pak, sampai nanti November, Desember. Jadi bed ini karena posisinya ada di lengan, jadi harus sering-sering dicuci karena sering berkeringat. Ini yang kami sampaikan Bapak PJ Bupati bahwa situasi masih kondusif sampai dengan saat ini. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak PJ dan seluruh peserta rapat bahwa kami dari pihak kepolisian siap mendukung dan mengamankan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 khususnya di Kabupaten Banyuasin, tentunya bersama-sama dengan stakeholder, dan dari TNI juga kami dibantu. Ini kami sampaikan bahwa pelibatan personil kami secara keseluruhan itu ada berjumlah 550 personil dari Polres Banyuasin dan Polsek Jajaran. Kemudian kami pada saat pencoblosan nanti kami juga akan dibantu dari TNI sebanyak 30 personil. Terima kasih, Komandan. Kemudian dari Brimob kami juga mendapat BKO dari Polda sebanyak 60 personil. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak PJ Bupati sudah memfasilitasi untuk pasukan Brimob nanti yang akan standby di Polres Banyuasin. Kemudian kami sampaikan pada pentahapan kami juga sudah menyiapkan personil Polri dibantu TNI. Di setiap pentahapan kami selalu mengikuti, kami bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu ini selalu mengawal pentahapan di pemilu kali ini. Jadi kami sama-sama dengan
KPU dan Bawaslu. Di dalam pentahapan, karena ini sudah masuk di pentahapan kedua di kampanye, kami melibatkan 210 personil yang kami libatkan. Di PPK kami siagakan personil sebanyak 63 personil, karena mulai hari ini sampai dengan tanggal 8 nanti logistik pemilu ini akan digeser dari KPU ataupun dari gedung Sedulang Setulung, itu akan bergeser ke PPK, sehingga kami melakukan pengamanan logistik. Jadi logistik itu kemanapun dia bergeser pasti akan ada polisi dan TNI di sana untuk mengamankan. Lanjut. Masuk ke pola PAM TPS, Pak. Jadi di TPS nanti sekabupaten Banyuasin kami sampaikan bahwa jumlah TPS ini sebanyak 2.564 TPS, jumlah TPS. Kemudian personil yang terlibat untuk Polri khususnya itu sebanyak 492 personil, ditambah Linmas sebanyak 5.128 personil. Tentu dalam penentuan personil di dalam pengamanan di setiap TPS kami mengacu kepada pola rawan, ya, ulangi, pola kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Jadi penempatan personil tidak akan sama, ya. Kami menggunakan pola kurang rawan, rawan dan sangat rawan untuk TPS-nya. Itu sudah kami petakan semua TPS-TPS mana saja yang kami kategorikan kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Izin Bapak, waktunya. Kemudian kami sampaikan juga tadi bahwa kami nanti akan mendapat bantuan BRIMOB nanti sebanyak 60 personil. Jadi kami sampaikan kepada Bapak PJ Bupati dan rekan-rekan semua bahwa penempatan personil BKO nanti akan kami tempatkan di 3 titik di Kabupaten Banyuasin, ya. Jadi ada yang di Pangkalan Balai, ulangi, yang akan ada yang akan standby di Polres Banyuasin. Ini akan menghandle Kecamatan Pangkalan Balai, kemudian Rantau Bayur, Betung, Pulau Rimau dan Tungkal Ilir. Ini nanti Brimob nanti yang akan menghandle kecamatan-kecamatan yang saya sebutkan tadi. Kemudian zona yang kedua ada di Talang Kelapa, nanti Brimobnya akan standby di sana. Itu akan menghandle Talang Kelapa, Tanjung Lago, Sungsang, Muara Telang dan Makarti Jaya. Kemudian yang terakhir, titik yang terakhir di Polsek Mariana akan membackup Kecamatan Mariana, Rambutan, Air Kumbang dan Muara Padang. Jadi nanti akan ada personil Brimob yang akan standby di tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada forum kali ini. Yang jelas kami Bapak PJ, kami dari Polri khususnya Polres Banyuasin siap mendukung terlaksananya pemilu yang aman, damai dan demokratis di Kabupaten Banyuasin. Terima kasih, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakapolres Banyuasin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama mulai dari arahan PJ Bupati, Ketua DPRD dan juga para jajaran Forkopimda. Untuk itu kami memberikan satu kesempatan kepada Bapak Ibu forum untuk jika ada yang ingin ditanyakan. Satu pertanyaan atau mau 3 Bapak Ibu? Masih bisa bersabar menunggu? Satu saja ya Bapak Ibu, kami persilahkan yang paling belakang. Ya, mohon izin untuk memperkenalkan dirinya dulu ya Bapak. Izin dari Kecamatan Muara Padang bersama Pak Lid. Pertanyaan yang paling ringan Bu, izin. Ada istri caleg tapi suaminya kades, akhirnya dikena bui 3 bulan di NTB. Ini ada kejadian juga, suaminya caleg tapi istrinya ASN. Apakah harus jadi tersangka lagi dan dibui? Karena diduga
susah tidak mendukung karena satu selimut dan satu kelambu. Barangkali itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kami kembalikan kepada Forkopimda yang berkenan menjawab. Ya, dari Kejari, silahkan Bapak. Kasih Tindak Pidana Umum Bapak Iwan Setiawan SH. Jadi kalau kita berbicara apa satu rumah itu berbeda pendapat biasa Pak. Tapi kalau satu rumah satu kelambu ada masalahnya yang gawat. Bahwa gini Pak prinsipnya, bahwa kita khusus ASN itu sudah dari pusat mengalir ke provinsi, mengalir ke kabupaten untuk netralitas. Apapun bentuknya, mau dia itu suami, mau dia keponakan, mau dia siapa, kalau salah satu keluarganya itu mencalon, dia tetap netralitas kalau seandainya dia pegawai. Karena sudah pasti akan kena di pasal 521 ya, peserta ASN perorangan. Nah kalaupun saya rasa itu pertanyaan sama ya Pak ya. Satu pertanyaan dua pertanyaan satu jawaban itu kayaknya. Jadi prinsipnya Pak jaga netralitas. Karena dari undang-undang sudah mengatur semua terkait dengan ASN tidak boleh untuk berproduksi. Mungkin itu saja kali Pak. Mungkin ada yang mau nambahin Pak. Silakan Pak Ketua. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan. Kebetulan istri saya PNS. Tapi saya jujur belum pernah sekalipun ngajak kampanye istri saya. Kita harus bisa menempatkan diri posisi kita, apalagi membahayakan PNS tersebut. Jadi kalau kita ngajak, bukan dia nolong kita, malahan kita membahayakan dia. Melibatkan PNS akan ada bermacam-macam persepsi dan bisa saja dilapor ke orang membahayakan PNS sendiri. Oleh karena itu pertanyaan Pak Kades bagus sekali. Ini juga memberi kepastian bahwasanya seluruh PNS harus bisa menempatkan diri masing-masing. Walaupun ada keluarganya nyalon, termasuk saya kan satu kelompok juga Pak dengan istri saya. Tapi saya bisa menempatkan diri. Saya tidak pernah sekalipun mengajak istri saya untuk turun ke lapangan kampanye. Nah, saya pernah ditawari, Pak Ketua, ajaklah seluruh rumah. Tahu dari perjuangan Pak Ketua, muter-muter bermalam-malam. Tapi saya bisa membersihkan diri, Bapak. Yakinlah kalau kita bisa membersihkan diri sesuai dengan tugas kita masing-masing, insya Allah semua tugas akan berjalan dengan baik. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Forkopimda. Jadi cukup mendukung lewat doa saja ya Pak ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena sudah berakhir sesi tanya jawab, berarti berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Untuk itu kami mohon berkenan kepada PJ Bupati Banyuasin Bapak Haji Hani Syopia Rustam SH untuk dapat memberikan closing statement. Kepada Bapak disilahkan. Bagus ini daripada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan FKPD, tokoh FKUD, Akademi seluruh serta hari kesempatan ini. Keberhasilan pemilu tahun 2024 tentu tidak terlepas dari sinergitas seluruh elemen pendukung, meliputi penyelenggara pemilu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, pasangan calon, parpol pendukung, termasuk media dan pers, serta LSM, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Suksesnya pemilu dengan indikator berjalan lancar, aman, damai, dan demokratis itu menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kami pemerintah Kabupaten Banyuasin siap sepenuhnya mendukung
pelaksanaan pemilu agar berjalan lancar, aman, damai, dan demokratis. Pemerintah Kabupaten Banyuasin bukan hanya di kabupaten saja Datuk Sekretariat Daerah, tapi seluruh camat, lurah, termasuk kades siap mensukseskan pemilu 2024. Pada kesempatan akhir dari FGD atau rakor kita ini, ada beberapa hal yang masih ingin sampaikan kepada seluruh khususnya para camat dan kades lurah, yaitu ini kita sudah masuki sebentar lagi masa minggu tenang. Oleh karenanya, selain kita para camat, kades, lurah aktif untuk mengajak hadir ke pemilih ke TPS agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dan tidak golput, juga nanti bersiap untuk melakukan cooling system. Artinya kita harus menurunkan tensi euforia dari kampanye. Penting itu dilakukan karena sejalan dengan nanti masa tenang dari proses pemilu 2024. Yang kedua, saya mintakan kepada seluruh camat sebagai bentuk dukungan kita dan kesiapan, juga termasuk kades dan lurah, untuk berada di tempat, tidak keluar kemana-mana, karena saya lihat kalender tadi banyak sekali hari libur. Jadi khususnya jangan maksud kami seringkali karena libur yang panjang sekaligus 14 sampai selesai pemilu. Saya mintakan, saya instruksikan di sini Pak Sekda kalau perlu bikin tertulis seluruh camat, kades, lurah sebagai bentuk dukungan maksud optimal kita dalam penyelenggaraan nanti berada di tempat di daerah masing-masing, di wilayah tempat bertugas sebelum, saat, dan setelah coblosan. Saya garis bawahi, sebelum, saat, dan setelah coblosan. Siap? Oke. Tepuk tangan Bapak. Paling tidak, karena pemilu itu tanggal 14, dari tanggal H-1 itu standby. Hari coblosan dan setelahnya adalah setelah selesai proses perhitungan. Ini suruh makan. Setelah proses perhitungan suara. Jadi ini hal penting. Jadi kita harus tetap menyosialisasikan, mengajak masyarakat ke TPS 14 Februari 2024. Sekali lagi saya tekankan, tidak untuk diarahkan, nanti kata Ibu Kabinda, wah tidak netral, tapi kewajiban kita ajak dalam rangka untuk mensukseskan dan mencapai atau mendukung target nasional meningkat partisipasi pemilih, di mana yang sudah yang disampaikan oleh Ibu Kabinda tadi ditargetkan 80,5% di tahun 2024, khususnya pemilihan presiden dan legislatif. Yang ketiga, para camat intens bersama seluruh Forkopincam berkomunikasi sejak kembali dari rapat ini. Tingkatkan koordinasi komunikasi untuk mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mitigasi seluruh potensi yang nanti dapat membuat pemilu tidak kondusif di daerah masing-masing. Ambil langkah-langkah secara terkoordinasi, laporkan ke Des Pemilu yang berada di Seda Kabupaten Banyuasin. Itu yang keempat. Yang kelima,
terkait dengan hari H ini Pak Camat, Pak Kades, karena di sana ada puskesmas, ada pustu. Saya sudah instruksikan Dinas Kesehatan sejak bulan Desember yang lalu untuk mengantisipasi dan bersiap untuk melakukan bantuan untuk cek kesehatan kepada petugas pemilu pada hari H dan proses perhitungan suara. Kita akan turunkan tim kesehatan dikoordinasikan oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Ini bentuk dukungan optimal Kabupaten Banyuasin kepada atau dalam penyelenggaraan pemilu. Saya pribadi dan satu PJ Bupati tidak ingin terulang kejadian 5 tahun yang lalu. Banyak korban sakit dari petugas pemilu dan bahkan di berbagai tempat, di beberapa tempat sampai kepada korban jiwa. Pak Sekda, tolong cek ulang, pastikan. Pak Camat, tolong nanti dipastikan hal ini. Ini bentuk komitmen kita Pemkab Banyuasin. Yang kelima, saya meyakini Pak Wakapolres juga Pak Dandim ini nanti bahkan tadi Pak Wakapolres sampaikan ada dukungan cadangannya pasukan BKO 60 personil dari Brimob. Ini mungkin karena Kapolresnya Brimob, ini dukungannya Brimob kali 60 orang. Ini tidak main-main Bu Kabinda. Ini Brimob bukan sama ini kirim sini, tapi Brimob jadi turunkan. Jadi kami yakin terkait dengan Kamtibmas ini akan berjalan maksimal. Namun demikian, Pak Kasatpol PP mana? Tolong monitor terkait dengan Satlinmas kita. Pak Camat, Pak Kades tolong dimonitor bahu-membahu kita untuk Kamtibmas. Baik sebelum, saat dan setelah coblosan. Yang paling terakhir, bentar lagi masuk ke pembersihan banner ya. Kok banner sih? Balik. KPK. Kami sifatnya mendukung Bu. Jadi rekan-rekan tolong juga sudah selesai mungkin ya. Kalau dibantu kita akan support ya. Bantu. Enak Pak. Iya. Kita sebenarnya membantu Bu. Nanti kalau kami proaktif kata Ibu mengerjakan kerja tugasnya Ibu nanti. Jadi kita akan bantu untuk membersihkan APK nanti. Juga kepada camat juga ikut nanti membantu membersihkan APK di daerah masing-masing. Setuju ya Bu? Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian dapat kami sampaikan di bagian terakhir ini bahwa Banyuasin baik pemerintah atau pusat dalam hal ini ada Dandim, ada Kakodim, ada Polres, ada PN, ada Kejari, juga ada Pindah dan seluruh instansi vertikal beserta pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan dengan ini siap sukseskan pemilu 2024 dengan aman, lancar, damai dan demokratis. Sekian dan terima kasih. Sekaligus kami tutup kegiatan ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu, terus berusaha berjuang, yakinlah kita bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya closing statement dari Bapak PJ Bupati, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pak Camat pergi membeli ikan. Ikan diolah jadi model dan tekwan. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih kami ucapkan. Pemilu aman, damai, demokratis, mari kita wujudkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih. Baik, dengan berakhirnya diskusi tadi, maka selesai sudah acara kita pada siang hari ini. Ke pasar Sukajadi membeli pepaya, pepaya dibeli dari Ibu Tata. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.